tabel ini, ya. Nah, jadi tabel ini itu penting, ya. Kita overview karena kita akan belajar interaksi antara partikel dengan materi. Nah, makanya kita harus mempelajari jenis-jenis partikel yang ada di sini, yang diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu partikel bermuatan dan partikel tidak bermuatan. Itu. Nah, sekali lagi, untuk yang partikel bermuatan, itu ada dibagi dua, satu adalah partikel ringan, dan ini adalah partikel berat. Partikel berat itu contohnya adalah partikel alfa, helium yang memiliki nomor massa 4 dan nomor atom 2, proton, dan lain-lain. Sedangkan partikel bermuatan yang ringan itu adalah elektron, beta plus dan beta minus. Nah, ini beta plus dan beta minus ini penting dikala kita mempelajari positron emission tomography, PET, yaitu untuk keperluan radiodiagnosis. Jadi sebelum melakukan radioterapi, entah itu pakai BNCT atau proton terapi, maka perlu dilakukan radiodiagnosis. Nah, radiodiagnosis itu adalah menggunakan radioisotop. Kalau di dalam BNCT itu digunakan radioisotop F18 yang diproduksi dari siklotron energi rendah, yaitu berkisar antara 10 sampai 13 MeV. Itu yaitu reaksi antara proton dengan energi 13 MeV dengan oksigen 16, maka dia akan menghasilkan F18 yang memancarkan beta minus, beta plus. Nah, beta minus, beta plus ini ditangkap oleh detektor yang nanti bisa dipakai untuk melakukan pencitraan terhadap bentuk dari kanker. Nah, makanya kanker bentuknya tidak mulus, bulat, lingkaran, elip, silinder, bola, dan lain-lain. Tetapi bentuknya adalah seperti yang dipancarkan oleh beta minus dan beta plus dari gambar cancer itu. Nah, ini salah satu daripada partikel bermuatan. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah partikel yang tidak bermuatan atau uncharged particle. Maka dibagi menjadi dua, foton. Nah, ini penting karena foton ini nanti kaitannya dengan radioterapi yang berbasis elektron, ya. Elektron kalau dia proton, elektron kalau kena tungsten dia menimbulkan sinar X, yaitu reaksi Bremsstrahlung. Nah, kemudian kalau gamma ini berasal dari kobat 60. Jadi kobat 60 itu radioisotop yang berasal dari penembakan Fe, kemudian ditembak dengan neutron, kemudian berubah menjadi kobat 60, terus kemudian kobat 60 metastabil, dia memancarkan gamma. Nah, ini untuk radioterapi berbasis gamma. Kalau sinar X ini adalah LINEC, linear X-ray. Ada yang elektron langsung, ada yang ditumbukkan dulu dengan tungsten, wolfram, lalu menimbulkan sinar X. Nah, di sebelah kanan ini muatan yang tidak bermuatan adalah neutron. Nah, neutron inilah juga digunakan untuk terapi kanker berbasis fast neutron terapi. Nah, kenapa fast? Karena neutron ini interaksinya sangat khusus dengan materi, khususnya terhadap tubuh, yaitu air, karena 75% tubuh kita terdiri dari air. Nah, kita lihat interaksinya, ya, interaksinya. Di sini ada interaksi kolom,
ya. Karena apa? Karena ini kan semua semuanya kan partikel bermuatan ya. Sedangkan di dalam inti itu kan bermuatan positif karena ada proton. Maka di sini kalau muatan dengan muatan, maka timbul reaksi terjadi reaksi, yaitu reaksi kolom, gaya kolom, F sama dengan K Q aksen per R kuadrat. Nah, itu. Q besarnya muatan, misalnya alfa plus atau proton, kemudian elektron, dan seterusnya. Bereaksi dengan inti atom proton, muatan positif, positif dengan positif, berarti tolak-menolak, proton maupun alfa. Kalau itu muatannya negatif, maka tarik-menarik. Ini jenis interaksinya. Kemudian kalau itu partikel tidak bermuatan, maka ini reaksinya adalah elektromagnetik. Ya, elektromagnetik. Kemudian di sini adalah kalau itu neutron, maka itu adalah termasuk gaya inti. Nah, jadi di antara reaksi-reaksi ini semua, yang paling hebat itu neutron ya sifatnya, karena dia bisa melakukan reaksi inti, gaya inti. Dia bisa memecah inti menjadi 2 atau 4 atau 5 bagian kalau neutron. Tapi kalau yang partikel-partikel sebelumnya tadi tidak bisa melakukan gaya inti. Nah, kenapa demikian? Karena neutron ini netral, ya. Dia netral, dia bermassa berat, ya. Neutron itu sama dengan proton, ya. Itu hampir mirip, ya. 10⁻⁷ ya. Kilogram ya. Kalau elektron kan 10⁻⁻31. Jadi 1/10.000-nya kalau elektron itu. Ini kayak neutron bereaksi dengan inti, maka dia bisa melakukan reaksi inti sehingga ada gaya inti dan lain-lain. Dia bisa memecahkan yang digunakan untuk reaksi nuklir, termasuk juga dengan boron. Dia bisa bereaksi dengan boron 10 yang nomor masanya 10 dan nomor atomnya 5. Sehingga boron 10 menjadi boron 11, metastabil, sehingga dia bisa mengeluarkan menjadi ada sinar gamanya dengan waktu paruh 10⁻⁻12 sekon. Nah, terus kemudian boron 11 metastabil, sehingga untuk menjadi stabil dia memancarkan partikel alfa dan litium, yaitu alfa 42, nomor atomnya 2, nomor masanya 4, dan litium 7, nomor masanya dan nomor atomnya adalah 3. Nah, 3. Nah, gitu. Nah, jadi partikel-partikel spesial dalam tabel ini saya kenalkan itu dipelajari ya. Inilah yang nanti dipakai untuk terapi kanker yang akan dihitung pakai pH, alfa, terapi proton, ya kan, terapi elektron, terapi sinar X, terapi sinar gamma, terapi fase neutron. Nah, ini sifat-sifatnya itu. Nah, sekarang interaksinya sesama partikel. Di sini untuk partikel bermuatan dan sebagian partikel tidak bermuatan, maka untuk energi di bawah 10 MeV, ya, baik itu alfa, proton, beta minus, beta plus, elektron, sinar X dan sinar gamma, energinya di bawah 10 MeV, ini reaksi nuklirnya atau reaksi intinya, maka di sini ada energi transfer to elektron dalam materi. Jadi kalau setiap partikel ini lewat, maka energinya akan ditransfer ke materi yang dilewati. Ya, itu akan ditransfer ke materi yang dilewati. Nah, itu sehingga energi yang ditransfer itu adalah nanti ada istilahnya linear energy transfer, LET. Kalau alfa itu LET-nya adalah 154
kilo elektron volt per mikrometer. Artinya setiap dia sinar alfa ini bergerak dalam medium jaringan tubuh atau air ya, kurang lebih gitu. Jadi nanti jangan aneh kalau ada istilah water phantom ya. Jadi itu adalah sebagai simulasi atau dummy tubuh manusia digambarkan sebagai air. Namanya water phantom. Kenapa demikian? Karena ya tubuh kita sebagian besar mengandung air. Nah, di sini baik itu alfa, baik itu proton, beta, elektron, sinar X, sinar gamma, kalau dia melalui medium air, maka dia akan mentransfer energinya. Dan tadi saya sebutkan semuanya ini punya satuan dan punya parameter, nanti dipelajari adalah LET, Linear Energy Transfer. Ini penting, banyak menjalankan program PITS, nggak tahu artinya. Ketika proton masuk materi, dosisnya pertama rendah, kemudian naik, setelah itu turun. Nah, karena apa turun dan naik? Nah ini, adanya reaksi ini. Nah, baik, sekarang yang berikutnya fast neutron. Fast neutron ini dia juga melalui medium air, dia akan melakukan yang disebut dengan reaksi tumbukan. Ya, kalau tadi di sini adalah reaksi transfer energi ke dalam sistem, maka di sini adalah reaksi tumbukan. Nah, reaksi tumbukan sendiri dibagi menjadi reaksi tumbukan elastis, yang energinya sebelum dan sesudah tumbukan sama. Ini penting supaya energinya tidak hilang ya, sehingga nanti sampai kepada target energinya neutron masih utuh. Nah, tergantung tujuannya untuk apa. Nah, terus yang kedua energi tumbukan ya, tumbukan inti yang inelastis. Jadi energinya setelah tumbukan dan sebelum tumbukan berubah. Nah, ini nanti dipelajari untuk bagian ini. Oke. Jadi sudah 3 bagian ya, 1, 2, 3. Yaitu baris yang ketiga ini penting. Ya, penting. Ini penting untuk menerangkan. Sekarang yang berikutnya yaitu di sini untuk tumbukan-tumbukan yang tidak begitu sensitif atau tidak begitu banyak atau tidak begitu besar atau weak collision. Di sini yang sebelah kanan adalah strong collision, artinya reaksi tumbukan yang sangat kuat, yaitu untuk partikel-partikel yang tidak bermuatan. Jelas ya, karena apa? Karena tidak bermuatan kan dia tidak dipengaruhi gaya Coulomb ya. Maka dia di sini tumbukannya sangat kuat. Sedangkan yang ini sangat lemah, yang bermuatan ini. Karena apa? Bermuatan, maka dia karena tadi Coulomb, gaya Coulomb, tarik-menarik, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, jangkauan daripada untuk energi 1 MeV, baik itu alfa, proton, beta minus, beta plus, elektron, maka dia jangkauannya adalah untuk proton itu 30 mikrometer. Ya, sangat pendek banget, mikro loh ini. Berarti mikro itu 10 pangkat minus 6. Ya, berarti 1/juta meter. Berarti kalau ini 30, itu 30 per 1 juta meter. Itu proton ya, jangkauannya. Dalam air berhenti untuk energinya 1 MeV. Jadi jangan khawatir dengan proton ya, proton ini jangkauannya pendek. Kalau dimasukkan air, dia 30 per 1 juta meter dia berhenti. Nah, ini karena proton berat ya, bermuatan. Nah, sekarang elektron itu bermuatan negatif ya, agak ringan ya. Kalau proton kan 10 pangkat 27 ya, minus kilogram. Kalau elektron 10 pangkat minus 31. Jadi 1/10.000-nya daripada massa proton. Ringan. Karena ringan, maka untuk energi 1 MeV jangkauannya dalam air hanya 4 mm. Jadi elektron itu nggak bisa masuk tubuh ya, dalam-dalam. Apalagi proton, kalau hanya energinya 1 MeV. Maka dalam proton terapi,
energi 1 MeV tidak digunakan. Yang digunakan rata-rata 73 sampai 263, tergantung daripada posisi kanker. Kalau posisi kanker agak dalam dari kulit, maka dia energinya antara 70 sampai 200 mega elektron volt. Maka untuk proton terapi itu ada pengaturan energi. Kita menyesuaikan posisi kanker dari kulit, dalam atau tidak. Kalau dari kulitnya dekat, tidak dalam, ya energinya mesti rendah. Tapi kalau masih dalam gitu, misalnya kanker hati ya, atau kanker pankreas, yang posisinya dalam-dalam itu, mesti dia kalau menggunakan proton terapi, dia energinya antara 100, 125 MeV dan lain-lain. Nah, sekarang untuk partikel yang tidak bermuatan, yaitu sinar X, gamma, dan neutron, ada di sini namanya untuk energi 1 MeV, maka jangkauannya gamma itu, HVL-nya, yaitu 10 cm. Ya, 10 cm. Gamma itu 10 cm, dia berhenti HVL-nya. Itu kalau untuk sinar X maupun gamma. Kalau untuk neutron, di sini 1,3 cm. Ya, sekali lagi, neutron dia tumbukannya adalah tumbukan elastis, inelastis, serapan, dan lain-lain, maka dia lebih pendek. Sedangkan yang untuk sinar X maupun gamma, di situ adalah reaksinya bukan reaksi inti, hanya gelombang elektromagnetik, bukan nuclear force. Dan ini energinya banyak terserap dalam air. Maka sinar X gamma itu sekian. Sekarang baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Baris yang ke-6, yaitu untuk muatan partikel bermuatan, maka di sini ada reaksi ionisasi. Ya. Ionisasi berarti elektron terlepas dari kulit terluar. Eksitasi, elektron hanya pindah dari kulit dalam ke kulit yang agak luar, misalnya K ke L, L ke M, atau K langsung ke M, tergantung energi yang masuk pada kulit atom, itu eksitasi. Nah, ini untuk partikel-partikel yang bermuatan, dia mengalami reaksi ionisasi. Misalnya terjadi dalam H2O, maka ada H plus dan OH minus. Maka ada hidroksida dan lain-lain ya di dalam tubuh kita. Ya, kita mengenal ada oksidan dan lain-lain dan seterusnya itu. Nah, itu maka di sini reaksinya bisa direct ionization radiation yang terjadi pada partikel bermuatan. Sedangkan yang partikel tidak bermuatan, maka di sini ada reaksi ionisasi dan eksitasi dengan yang disebut partikel-partikel sekunder. Makanya nanti ada dosis-dosis sekunder untuk sinar X, gamma maupun neutron. Ya, ini penting. Banyak mahasiswa melakukan hitung program pitch tidak tahu, loh kenapa ini kok dosisnya waktu di permukaan kulit rendah masuk agak dalam 1-2 cm naik, setelah itu turun lagi. Sedangkan proton kok tidak, datar terus gitu, baru break terakhir pada daerah cancer naik. Nah, ini diterangkan dengan ini selesai. Nah, terus yang baris paling akhir penting untuk kesehatan, untuk partikel bermuatan alfa proton, beta minus, beta plus elektron, itu menyebabkan yaitu efek dari paparan internal. Artinya internal itu alfa ini dibawa oleh radon tugas terhirup ke dalam paru-paru, maka paru-parunya terpapar partikel alfa sehingga paru-parunya akibat radiasi itu menjadi kanker. Ya, itu contohnya. Itu internal. Artinya paparan internal. Sedangkan sinar X, gamma, dan neutron itu tidak melalui terhirup, tapi yaitu
menyebabkan paparan radiasi eksternal. Yaitu eksternal itu artinya dari luar kena kulit. Kalau yang internal menghirup lalu memancarkan radiasi di dalam paru-paru, maka itu adalah internal. Nah, satu lembar ini sangat penting. Kelihatannya seperti ini, tapi ini nanti tolong dicari dalam internasional jurnal apapun yang terkait dengan satu lembar ini. Ya, terkait satu lembar ini. Ini kemarin sudah tak terangkan reaksi-reaksi ini saya rasa dipelajari sendiri saja, Sudah tak share kemarin, sudah saya share, ya dipelajari sendiri, ya dipelajari sendiri, sudah saya share untuk ini. Nah, terus saya akan ngambil satu gambar, semoga ada di sini ya. Enggak di sini. Oke, saya close ini. Gimana caranya nge-close ini ya? Stop screen gitu ya, Bu Ana? Ya, betul. Enso, pindah aja, mau pindah ya? Pindah aja seperti pakai komputer biasa, mau share yang mana? Oh, gitu ya. Ini dasar ditutup ya? Enggak usah. Oke. Share Ini kan ya. entire screen. Nah, itu kelihatan. Oke, saya akan pindah. Oke, sebentar. Auto save. Waduh, ini masih sama, berarti bukan ini. Oke, keliru. Nah, ini. Bisa kelihatan ya? Bisa. Oke. Baik, semuanya, Panji, Daniel, Adela ya, dan temannya. Ini yang tadi saya terangkan. Banyak mahasiswa menjalankan program PITS, setelah dia menghitung yang sumbu Y ini presentasi dosis. Sedangkan sumbu X itu deep kedalaman. 0 itu kulit, permukaan kulit. 2, 3, 4, 5, 6, 8, sampai 12 itu cancer, tumor. Ya. Setelah mahasiswa menjalankan program PITS, prosentase dosis di kulit itu misalnya pertama 25, itu untuk sinar X tadi, ya, sinar X tadi bagian kanan ya, yaitu termasuk muatan yang tidak, partikel yang tidak bermuatan, sinar X, sinar gamma, dan neutron. Nah, perilakunya sinar X itu seperti ini. Kenapa seperti ini yang saya terangkan tadi sudah. Nah, ini PR nih. Saya nerangkan hanya 2 lembar. Tapi mulai sekarang berpikir ini, bagaimana nyari internasional jurnal. Begitu masuk ke dalam jaringan sehat ini, jadi ini jaringan sehat, kanker, terus jaringan sehat lagi. Nah, kalau itu sinar X atau ini sinar X seperti ini naik, pada kedalaman 3 cm dia maksimum ya, melebihi dari 105%. Terus setelah itu 4 turun, kedalaman 6 cm turun dari kulit, baru dalam kedalaman 8 dari kulit tadi dosis radiasi yang kena tumor baru sekitar 75% ini. Jadi justru yang 100% lebih dia diberikan pada jaringan sehat kedalaman 3 cm. Ya.
Sedangkan di tumor dia hanya mencapai 75% di kansernya, kurang lebih. Nah, setelah itu jaringan sehat di belakang kanker juga kena. Ini yang menyebabkan metastasis. Jaringan metastasis. Yang tadinya normal, jaringan sehat itu kena radiasi dia metastasis. Dia aktif gitu. Nah, gitu, jaringan selnya aktif. Nah, ini kenapa demikian tadi satu lembar tadi untuk sinar X. Kemudian untuk foton ini, yaitu partikel bermuatan proton. Proton, ya, proton. Proton tadi partikel yang bermuatan positif sebelah kanan. Nah, perilakunya seperti ini, beda dengan gamma. Ya, proton kedalaman sekitar berapa ini ya, 50, 75, mungkin 60 lah ya. 60 ya, dosisnya 60%, kedalaman 2 dia naik, kedalaman 4 dia naik. Nah, dia bisa memberikan 100%-nya dengan kanker, itu untuk proton. Ya, terus kemudian di belakang kanker aman, dia langsung nol ini. Nah, itu. Maka kalau lihat kondisi seperti ini, terapi linek dengan terapi kanker menggunakan linek tidak efektif dibandingkan dengan terapi kanker pakai proton. Namun proton terapi ini di Indonesia belum ada. Baru akan dibangun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Tahun depan mungkin selesai. Satu-satunya. Nah, kita yang banyak adalah sinar X ini, pakai linek. Ya, itu kenapa demikian? Ya, karena yang proton ini harganya mahal. Jadi capital cost-nya itu kalau sinar X ini sekitar 80 miliar, kalau proton terapi ini 25 juta. Berarti kalau itu dikalikan 10.000 misalnya $1 ya, berarti itu 250 miliar. Kalau 10.000. Nah, itu proton terapi. Nah, terus sekarang fast neutron tadi. Fast neutron itu tadi partikel neutron yang tidak bermuatan. Masuk dosisnya di permukaan kulit seperti ini, terus kemudian masuk ke dalam dia naik pada kedalaman 1 cm. Setelah itu dia turun. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, ini. Jadi kita sudah 1 sinar X, 2 proton, 3 fast neutron. Terus kemudian ada partikel berkarbon ion, yaitu artinya partikel bermuatan positif, karbon ion. Ini artinya karbon ion artinya apa? Karbon 12 masanya dengan nomor atom 6 ya. Dia elektronnya 6 itu dilepas sehingga menjadi karbon ion positif 6 gitu. Nah, dia perilakunya seperti ini. Dosisnya naik, terus kemudian mirip dengan proton sehingga pas di kansernya dosisnya tinggi. Ini yang kita kehendaki. Akan membunuh kanker, maka dosis di kanker harus lebih tinggi dibanding dengan beda dengan yang sinar X maupun yang fast neutron. Yang di kansernya rendah, yang di sehatnya tinggi, ya itu nggak boleh. Nah, maka proton terapi ini menjanjikan, karbon ion tidak menjanjikan. Yang terakhir adalah BNCT, boron neutron capture terapi. Itu di jaringan sehat, dosisnya sangat kecil dibandingkan karbon ion, proton X maupun fast neutron. Tapi di jaringan kanker dia 100%. Setelah kanker 12 dia mendekati 0. Nah, maka BNCT ini terapi kanker yang disebut berbasis sel targeting. Artinya hanya sel kanker saja yang dikenai dosis radiasi, sedangkan jaringan sehat itu relatif sangat kecil dibanding dengan yang terapi karbon ion, proton, sinar X, dan fast neutron. Nah, ini dipelajari ya dengan internasional jurnal terkait 2 lembar ini, saya nerangkan ini. Ya, itu kira-kira. Demikian pendahuluan saya
Silahkan sekarang Adela presentasi, terus nanti Daniel sampai rumah ikut presentasi. Ini terus ditutup ya Bu Ana? Ya. Iya, Eno ini ya, gini ya, close ya, close ya, terus tutup ya. Itu apa? Presentnya itu di stop sharing. Oh, present ya, present. Ada mana ya? Nah, present. Itu kan filenya. Menu tadi yang di hide memunculkannya di mana? Aku nggak tahu. Iya. Ini yang ya mungkin klik kanan yang bawah itu stop presenting itu muncul tuh Prof. Stop presenting ya. You are presenting, diklik. Oh, ini you are presenting klik betul. Aja. Tadi ada muncul kata-kata stop presenting. Ya, stop presenting. Klik. Oke. Stop presenting. Ya. Oke, yes. Sip. Oke, saya ingin lihat semuanya maju ini. Siapa ini? Adela dulu. Adela.